Halo sobat pecinta alur cerita film, apa kabar kalian hari ini? Semoga kebaikan dan kebahagiaan penuh cinta bersama kita semua. Lazimnya perselingkuhan adalah sebuah rahasia bagi siapapun pelakunya. Namun bagaimana jika sebuah perselingkuhan dilegalkan dan disepakati bersama dalam satu rumah tangga? Itulah alur cerita film semi barat tentang perselingkuhan yang akan Rewind Film bahas kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan update alur cerita film selanjutnya. Beberapa tulisan terbaik di New York tidak akan bisa ditemukan di buku, film, atau media manapun. Dan itu hanya bisa dijumpai di bangku-bangku taman di New York dan hanya bisa dimengerti ketika kita membacanya. Begitulah pesan awal yang disampaikan oleh Brian Blount, seorang penulis muda berusia 24 tahun di kota New York di awal alur cerita film ini. Brian adalah pemuda baik yang tidak tertarik pada pertemanan ataupun pacar. Yang ia lakukan hanyalah membaca, menulis, dan bergumam pada diri sendiri. Namun pada suatu hari pertama kalinya Brian menyeberang jalan mencari tahu tentang seorang wanita cantik yang menarik perhatiannya. Entah pesona apa yang dimiliki wanita ahli hisab tersebut, sehingga membuat Brian terobsesi untuk mendekatinya. Dengan berpura-pura menyulut sebatang rokok, Brian pun mencoba mendekati wanita tersebut. Aroma rokok luar negeri yang dihisap si wanita tersebut menambah rasa penasaran Brian. Sebuah senyuman merobek iman Brian. Naluri penulis Brian pun dikeluarkan hingga membuat perkenalan menjadi sempurna, di mana Brian mengatakan kecantikan si wanita yang bernama Ariel laksana tokoh dalam cerita Mermaid yang membuat mereka tertarik satu sama lainnya. Karena merasa terhibur, si wanita Ariel pun mengajak Brian bertemu lagi Jumat sore depan di tempat yang sama. Jumat sore selanjutnya, Brian dan Ariel pun bertemu lagi meski suasana hujan. Mereka pun saling mengenal lebih jauh. Ariel adalah seorang istri diplomat yang bertugas di Amerika. Ia juga mantan model Prancis 8 tahun lalu, berusia 33 tahun. Selanjutnya mereka pun sepakat untuk bertemu setiap hari Jumat jam 5 sampai dengan jam 7 sore. Hari Senin sore jam 5, mereka pun bertemu lagi di Museum Guggenheim. Mereka memiliki cara pandang yang berbeda dalam menilai sebuah karya seni. Menurut Brian, Ariel selalu memiliki pandangan yang suram terhadap sesuatu. Lalu Ariel pun meminta Brian membuktikan jika orang-orang Amerika masih hidup. Brian pun mencium Ariel sebagai buktinya. Dalam pertemuan selanjutnya, Ariel pun bercerita kalau dia dan suaminya sepakat bahwa jam 5 sampai dengan jam 7 sore itu adalah waktu bagi keduanya bebas untuk berselingkuh. Dan itu adalah hal normal dalam budaya kehidupan di Prancis. Dan Ariel juga memiliki 2 orang anak berusia 7 dan 6 tahun. Setelah mendengarkan semua kisah hidup Ariel, Brian pun berkesimpulan tidak mungkin melanjutkan hubungan mereka, karena ia merasa tidak etis dan tidak baik baginya. Sebelum berpisah, dengan perasaan sedih, Ariel pun berpesan, "Jika suatu saat kau berubah pikiran, aku selalu ada di tempat biasa setiap hari Jumat. Dan jika kita tidak pernah bertemu lagi, ketahuilah, aku selalu mengingatmu penuh kasih." Begitu katanya. Jumat selanjutnya setelah berpisah, Brian pun merasa pekerjaannya dalam menulis melambat. Jumat setelah itu, Brian merasa wanita Prancis tidak hanya cantik, tapi juga baik untuk motivasi kerja. Sementara di luar sana, Ariel menyalakan rokoknya sendiri. Lalu Jumat selanjutnya, sambil memeluknya, Ariel mengatakan, "Aku tidak percaya, kau butuh waktu 3 minggu. Lalu Ariel pun memberikan kartu kunci kamar hotel pada Brian untuk membuktikan keseriusan hubungan mereka. Dan Ariel pun meminta Brian datang ke kamar hotel hari Senin jam 5.
Pada hari Senin, dengan penuh semangat Brian pun menuju hotel mewah, dan Ariel pun telah menunggunya di kamar. Setelah bercakap-cakap sambil minum wine, mereka pun bercocok tanam, dan setelah itu mereka menjadi sangat lebih intim dan saling mencintai. Juga membuat gairah menulis Brian semakin meningkat, dan hubungan mereka pun semakin menggairahkan. Suatu ketika tiba-tiba seseorang memanggil Brian untuk masuk ke mobilnya. Dan Brian pun gugup ketika mengetahui bahwa itu adalah Valerie, suami Ariel. Namun anehnya, bukannya marah karena telah berselingkuh dengan istrinya, Valerie malah berterima kasih pada Brian karena telah menghibur Ariel menjadi lebih hidup. Dan Valerie pun mengundang Brian makan malam bersama di rumahnya jam 7.30. Meski merasa canggung dan aneh atas undangannya, Brian pun memenuhi undangannya. Brian pun terkejut ketika disambut dengan baik oleh anak-anak Ariel dan suaminya. Valerie pun memperkenalkan Brian pada tamu-tamunya yang lain, termasuk pada selingkuhannya Valerie, Jane Hastings. Meski terlihat canggung, makan malam pun selesai, dan Brian pun pulang satu taksi bersama dengan Jane Hastings, selingkuhan Valerie. Mereka pun bercerita tentang hubungan keduanya. Keesokan harinya, Brian mempertemukan Ariel dengan keluarganya. Meski ayahnya yang anti Prancis menolak hubungan Brian dengan wanita lebih tua, bersuami dan beranak dua, namun ibunya mendukung keputusan Brian karena merasa Ariel selain cantik juga sangat mencintai putranya. Lalu hubungan mereka pun terus berlanjut dan semakin intim. Bahkan anak-anak Ariel pun sangat senang Brian menjadi pacar ibunya. Tidak lama kemudian, Brian mendapat kabar gembira tentang penerbitan ceritanya dibayar $6.000. Namun kegembiraan Ariel pun berubah ketika Brian memintanya ikut menghadiri acara penganugerahan di luar jam 5 sampai jam 7. Berharap hanya Ariel yang hadir dalam momen terpenting bagi Brian, Brian pun terlihat kesal dan terganggu. Karena ternyata Ariel turut membawa suami, Jane, dan kedua orang tua Brian. Lalu Jane meyakinkan Brian agar mau bertemu bosnya Galeesi, seorang penerbit yang menyukai karya Brian, dan memintanya agar mau menulis novel cinta untuk diterbitkan. Di perjalanan pulang, Brian meminta izin pada orang tuanya untuk berjalan saja. Lalu ia menghubungi Jane menanyakan di mana bisa membelikan perhiasan untuk hal yang sangat penting yang harganya sekitar $6.000. Ternyata Brian membeli sebuah cincin dengan semua uang yang diperolehnya untuk melamar Ariel agar mau menikah dengannya. Namun Ariel yang merasa itu melanggar aturan rumah tangganya berupaya menolak dengan halus permintaan Brian. Meski pada akhirnya ia terpaksa menerimanya dan mengajak Brian tinggal bersama beberapa waktu ke depan di hotel. Malamnya, Valerie, suami Ariel, mendatangi apartemen Brian. Lalu ia pun menampar Brian, meluapkan kemarahannya atas pengkhianatan Brian terhadap aturan batasan pernikahan terbuka yang disepakati dalam keluarga sang diplomat. Namun Brian bersikeras bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dan Valerie pun mengakui bahwa hal yang sama akan dilakukannya jika berada di posisi Brian. Valerie pun memberikannya cek senilai $250.000 agar Brian dapat memberikan kehidupan yang layak untuk Ariel setelah menikah nanti. Keesokannya, saat Brian pergi untuk tinggal bersama Ariel di hotel, penjaga pintu hotel memberikan sepucuk surat yang dititipkan oleh Ariel untuknya. Raut wajahnya pun mendatar ketika melihat kamar mereka telah dibersihkan dan mendapatkan cincin tunangannya dalam surat yang dititipkan Ariel. Dalam suratnya, Ariel juga menjelaskan meski ia sangat mencintai Brian, namun ia tidak dapat meninggalkan suami dan anak-anaknya. Di mana sebenarnya Valerie juga adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Meski ia belum pernah menemukan cinta sampai ia mengenal Brian pertama kalinya. Namun Valerie selalu menempati janji-janjinya yang ditulis bersama saat menikah. Dengan perasaan sedih, Ariel terpaksa mengucapkan selamat tinggal pada Brian. Dan Ariel pun meminta agar Brian tidak menghubunginya lagi.
Lalu Brian pun meminta penjaga hotel mengembalikan surat berisi cincin dan cek kepada Ariel di hari Jumat saat Ariel akan datang untuk makan siang. Brian pun terpukul dan mulai berhalu. Namun ia mulai berupaya menjauhi jalan di mana Ariel selalu menyulut rokoknya di hari Jumat sore. Karena merasa mengkhianati persahabatannya dengan Brian, Jane pun akhirnya mengakhiri hubungannya dengan Valerie dan berupaya memotivasi Brian yang berada pada titik terendahnya. Tidak lama berselang, novel pertama Brian yang berjudul The Mermaid pun terbit. Namun bukannya gembira, Brian malah tampak lebih terpukul karena mengingatkannya pada si putri duyung Ariel. Sesaat kemudian Ariel pun melihat pajangan novel tersebut dan tersenyum penuh memori, menyiratkan keyakinan bahwa novel itu ditulis Brian hanya untuknya. Lalu akhirnya, Brian pun mulai harus mempercayai keputusan Ariel adalah benar. Meyakini bahwa sebuah ikatan itu tidak pernah rusak, melainkan mereka membawanya satu sama lain dalam hati masing-masing. Layaknya sebuah rahasia istimewa, Ariel telah menjadikannya seorang pria, seorang penulis, dan akan ada cinta yang lebih besar ke depannya. Beberapa tahun kemudian, Brian pun bertemu kembali dengan keluarga Valerie saat sedang mengunjungi museum bersama istri dan anaknya yang berusia 2 tahun. Meski tampak saling menjaga jarak, namun tampak jelas mereka saling merindukan. Ariel pun mengatakan mereka sekeluarga sangat menyukai The Mermaid dan semua novel karya Brian. Ariel pun memperlihatkan cincin pemberiannya masih terus dipakainya untuk menghormati cinta mereka. Brian pun memberitahu Valerie bahwa Jane telah menikah dengan pria baik dan punya 1 putra saat Valerie menanyakan kabarnya. Nah, sobat pecinta alur cerita film, momen terakhir ini tentu adalah momen paling memilukan bagi siapapun. Sebuah rasa yang tidak mampu diungkapkan oleh siapapun. Dan film pun berakhir. Sebuah hikmah yang mungkin bisa kita ambil dari alur cerita film 5 to 7 ini, bahwa tidak ada cinta yang sempurna, maka setialah pada pasangan yang kita miliki. Like dan subscribe jika kalian merasa terhibur dengan alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur cerita film menarik selanjutnya. Bye-bye. But their strength has diminished. Now they are only 9. The slews can hear